Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Bincang Alumni dan kali ini Farah merasa begitu tersanjung, begitu spesial karena di studio kali ini sudah hadir Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Bapak Khairul Anam SPD. Bapak, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Farah. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Oke, Bapak kita akan membahas seputar bagaimana sisi kehidupan Bapak Khairul Anam nih sebagai alumni UNESA, nggih ya Pak ya. Alumni UNESA bahasa Jepang. Ya, Betul. betul. Menjadi lulusan bahasa Jepang kemudian memutuskan untuk menjadi fokus terjun di dunia lembaga KPU ya, pemilu ini ya Pak ya. Betul, penyelenggara pemilihan. Pemilihan. Bagaimana Bapak, apa yang kemudian Bapak yakinkan untuk akhirnya memutuskan fokus di sini Pak? Ya, kalau bicara dunia pemilu sebenarnya memang ini sejarahnya cukup sangat panjang sekali ya. Jadi sampai hari ini, sampai detik ini saya sudah kurang lebih 22 tahun ada berkecimpung di dunia pemilu. Jadi dulu ketika saat menjadi mahasiswa Universitas Negeri Surabaya atau dulu saat itu masih IKIP Negeri Surabaya ya, kebetulan saya pendidikan bahasa Jepang. Kemudian pasca reformasi ada pemilu pertama, pemilu tahun 99 pasca reformasi. Di sanalah saya kemudian bergabung di lembaga pemantau pemilu, itu namanya ANFREL ya, University Network for Election lah, singkatannya seperti itu. Jadi lembaga pemantau pemilu yang basisnya itu adalah anak-anak mahasiswa. Nah, disitulah saya mulai terlibat aktif dalam dunia pemilu. Pasca di ANFREL menjadi pemantau pemilu, saya kemudian bergabung di JPPR. JPPR itu Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat. Sama konsennya adalah dalam dunia kepemiluan untuk melakukan pendidikan, puter education maupun juga melakukan proses-proses pemantauan. Tahun 2003 saya ditunjuk sebagai Ketua Koordinator untuk JPPR Surabaya, sekaligus Koordinator Administratif JPPR untuk IMM saat itu Provinsi Jawa Timur. Jadi di sanalah kita aktif sekali di dunia kepemiluan sampai kemudian pada tahun 2009 saya memutuskan untuk sekaligus terjun dalam dunia pemilu, daftar menjadi anggota KPU Kota Surabaya. Jadi 2009 saya kemudian diterima, lolos menjadi komisioner KPU Kota Surabaya sampai tahun 2014. Baru kemudian saya naik kembali untuk mencoba mendaftar di KPU Provinsi Jawa Timur. Dan alhamdulillah juga masuk juga saat itu di periode pertama saya di KPU Provinsi Jawa Timur tahun 2014 sampai tahun 2019. Kemudian periode kedua kemarin kemudian mendaftarkan kembali dan diterima kembali dan teman-teman menunjuk saya sebagai ketua KPU Provinsi Jawa Timur untuk masa kerja 2019 sampai 2024. Wow. Jadi kalau bicara pemilu dan kepemiluan memang sangat panjang sejarahnya. Jadi mulai sudah berbelas-belas tahun ya Pak ya? Sudah 20 tahun lebih. 20 tahun lebih ya, bahkan. Sejak tahun 99. Jadi sudah 22 tahun kalau dihitung sampai hari ini. Akhirnya menjadi sampai sekarang. Bapak ini kalau saya melihat sepak terjang rekam jejaknya Bapak di dunia organisasi ini sepertinya juga sudah luar biasa. Dari mahasiswa apakah sudah menjadi mahasiswa organisasi Pak? Ini saya baca di CV-nya Bapak sudah banyak sekali organisasi yang Bapak ikuti, bahkan enggak sesekali Bapak ini juga menjadi ketuanya. Ya, memang menjadi sangat penting ya bagi kita ya, bagi kawan-kawan mahasiswa khususnya ya. Tidak hanya kemudian dalam studi ini hanya aktif dalam dunia yang digeluti di jurusannya. Artinya juga perlu untuk kemudian berorganisasi untuk saling menambah jejaring maupun juga menambah wawasan. Karena penting saya kira pergaulan dengan orang luar ya, ini sangat menjadi penting. Tidak hanya organisasi dalam kampus yang saya ikuti, tapi juga organisasi ekstra kampus ya. Di mana memang organisasi ekstra kampus ini salah satu kelebihannya memang kita punya jejaring secara nasional dan itu terus terpupuk sampai hari ini. Pertama saya aktif di
BEM saat itu di HMJ ya. Kalau bahasa kita dulu masih HMJ, Sampai Himpunan sekarang Mahasiswa HMJ, Pak. Sampai sekarang masih HMJ ya. Nggih. HMJ maupun Himpunan Mahasiswa Fakultas Senat ya Mhm. saat itu di jurusan Pendidikan Bahasa Jepang maupun di Senat Fakultas. Saya juga aktif juga di unit kegiatan mahasiswa saat itu ya. Jadi bahkan tidak hanya aktif, saya tidur dan makannya juga di UKM. UKM ya. Jadi saya ini orang yang jarang sekali kos, hampir tidak pernah kos ya. Karena tidur dan tempat tinggal saya ya di UKM karena memang keterbatasan ekonomi lah kalau mau jujur lah. Jadi memang agak sulit saat itu ya. Saya aktif juga di UKM pencaksilat, UKM Nur Harias ya. Jadi Oke. saya juga sangat aktif di sana ya. Jadi sangat banyak memang organisasi yang saya geluti dan hasilnya memang bisa kita rasakan pasca kita lulus ya. Pasca kita selesai mengenyam pendidikan di kampus di UNESA ya, kita kemudian punya jejaring, punya banyak wawasan, mengenal banyak orang ya, dan itu tentu sangat kita butuhkan ketika memang setelah lulus kuliah. Karena banyak nih Pak, teman-teman rekan UNESA, mahasiswa yang merasa kalau misalnya ikut organisasi atau ikut kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan luar selain kampus itu sangat mengganggu. Bagaimana menurut Bapak nih, teman-teman biar bisa tercerahkan nih Pak? Ya, justru ya, kalau orang kemudian aktif di organisasi malah nilai akademisnya malah turun, ini malah salah. Ada yang salah. Di organisasi kita diajarkan untuk melakukan manajemen waktu yang baik. Ya, jadi tidak hanya manajemen konflik, tapi juga manajemen waktu. Bagaimana kita bisa memanage waktu kita sebaik mungkin, sedisiplin mungkin. Jadi salah kalau kita mengartikan kita aktif di organisasi nanti justru malah mengganggu nilai akademis kita. Ini pandangan yang salah dari orang-orang yang salah. Yang benar adalah ketika kita aktif di organisasi maka nilai akademis kita juga semakin baik. Ya. Kenapa? Karena kita juga semakin banyak mengenal orang-orang luar, orang-orang lain yang saya kira juga bisa menjadi teman untuk berdiskusi, teman untuk ngobrol ya. Jadi ini pikiran yang sempit kalau kemudian berorganisasi malah akademisnya malah turun, ini malah salah ya. Hampir semua pemimpin di negeri ini ya, hampir semua ya, ini adalah mereka yang dulunya ketika kuliah ini aktif di organisasi, baik organisasi dalam kampus maupun di organisasi luar kampus. Ini hampir semua. Jadi ini yang perlu kemudian nilai positifnya di sana, jangan dibalik aktif di organisasi malah takut nanti nilai akademisnya jeblok, jelek lah, itu yang salah. Harus kita balik. Justru kita di organisasi itu diajarkan manajemen waktu yang baik, disiplin sehingga organisasi jalan, akademis juga semakin baik. Kalau misalnya anak organisasi ini cenderung anak ekstrovert gitu Pak. Kalau misalnya anak introvert memungkinkan nggak sih Pak untuk bergaul dengan orang-orang baru? Karena kan memang karakternya yang dia suka menyendiri, yang suka sendirian diam gitu Pak. Saya kira malah sekali lagi itu yang pandangan yang salah ya. Justru kita di organisasi itu diajarkan tidak hanya diajarkan untuk menjadi leadership, diajarkan kepemimpinan ya dengan banyak kegiatan, kita menjadi ketua panitia, itu secara tidak sadar kita dilatih untuk menjadi seorang pemimpin. Dan yang kedua di organisasi kita juga diajarkan untuk menghargai ya, belajar menghargai siapapun ya. Dengan siapapun kita harus menghargai. Ini salah satu substansi dalam demokrasi juga sebenarnya. Kita di organisasi juga sama. Kita diminta, dipaksakan untuk menghargai pendapat dari siapapun, tidak peduli dia siapa dan bagaimana. Ya, karena yang kita nilai adalah pendapat yang bersangkutan, bukan pada siapa yang memberikan pendapat. Justru malah kita diajarkan egaliter di sana. Betul. Jadi ya kuncinya di sana, malah maka saran saya memang organisasi itu menjadi sangat penting bagi kawan-kawan mahasiswa khususnya. Tidak hanya mahasiswa, sampai sekarang pun saya juga aktif di organisasi. Ya, karena memang di organisasi lah kita dipertemukan dengan banyak orang. Ya. Di sanalah kita interaksi kita juga akan semakin luas, semakin baik. Ya itu teman-teman rekan UNESA, jadi gak usah takut kalau misalnya ikut organisasi itu bikin nilai jelek gitu ya, nilainya anjlok gitu, enggak ya Pak ya, justru malah banyak sekali manfaatnya dengan ikut berorganisasi. Dan
Contohnya sudah ada di sebelah saya, Pak Anam hingga sampai saat ini masih ikut organisasi dan bisa menjadi Ketua KPU Provinsi Jawa Timur. Bapak, mungkin kita akan membahas seputar KPU Provinsi Jawa Timur. Kalau kita melihat KPU ini kan identik dengan hal-hal yang berbau politik dan orang-orang itu banyak Pak yang bukan curiga ya, namanya negara Indonesia gitu ya Pak, negara demokrasi. Dan kita juga punya kasus korupsi yang begitu besar, suap menyuap yang begitu besar. Banyak Pak yang begitu penasaran sebenarnya di KPU ini apakah benar-benar netral? Ya, memang banyak orang ya, banyak pihak yang kemudian ada kecurigaan, ada pandangan-pandangan yang minor terkait kami sebagai penyelenggara pemilu. Dan memang betul kita di penyelenggara pemilu ini godaannya juga sangat besar sekali ya. Kenapa? Karena memang kamilah yang bertanggung jawab untuk melakukan proses transformasi atau perpindahan kekuasaan ya. Mulai dari DPRD, ya, legislatif, DPRD provinsi, kabupaten kota, DPR RI, DPD RI, bupati wali kota, gubernur, bahkan sampai presiden. Ini prosesnya melalui kami selaku penyelenggara pemilu. Nah, dalam prosesnya ini tentu kemudian banyak sekali dinamika. Salah satunya adalah godaan-godaan dari banyak pihak. Lah, untuk ini maka kemudian yang kita lakukan tidak dalam rangka untuk melakukan membantah secara lesan saja, tidak. Tapi kita lakukan dengan cara apa? Yaitu kita memastikan bekerja secara berintegritas, profesional, dan terbuka. Ini poin kita. Terbuka atau transparan ini kita lakukan dalam banyak hal. Salah satunya adalah terkait hasil-hasil pemilu. Seluruh hasil pemilu sejak tahun 2015 ini kita publikasikan kepada publik, kepada masyarakat. Siapapun, dari manapun, sepanjang dia punya gadget yang ada jaringan internet, dia bisa membuka hasil pemilu. Bukan hasil pemilu secara besar, tidak, tapi hasil pemilu mulai dari tingkat TPS. Ya, di semua TPS. Parah misalkan bisa mengecek di TPS Parah kemarin ketika Pilkada Surabaya, TPS berapa dicek. Semuanya ada. Tidak hanya berupa angka-angka, tapi juga berupa image yang kita scan juga. Ini untuk memastikan bahwa tidak ada manipulasi terkait data itu. Ini salah satu cara agar kita terhindar dari cobaan-cobaan ya, maupun juga rayuan-rayuan ataupun juga persepsi masyarakat yang buruk bahwa kerja kita publikasi. Bahkan ya sampai kemudian seluruh tahapan kita, profil calon ya, KTP sampai KTP calon, ijazah, semua kita publikasi di website kami, di website kita. Artinya tidak ada yang kita sembunyikan. Kemudian kalau bicara juga keterbukaan, seluruh anggota KPU termasuk saya, kami juga punya kewajiban untuk menyampaikan laporan harta kekayaan. Ya, jadi silahkan bisa dicek juga, dibuka. Seluruh anggota KPU itu bisa dicek kekayaannya berapa. Nggak tahu nanti kalau saya nanti kekayaannya berapa atau mungkin hutangnya lebih besar mungkin ya. Tapi yang jelas ini semua kita buka. Yang saya miliki apa dan sebagainya. Ini semua kita laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi ini hal-hal yang kemudian kita lakukan dalam rangka untuk tidak hanya untuk sebagai cara kami untuk bekerja secara profesional dan berintegritas, sekaligus juga membuktikan bahwa kerja-kerja di KPU ini kita semuanya terbuka, tidak ada yang kita sembunyikan. Semua kita buka kepada publik sehingga publik bisa melihat, mengawasi. Meskipun dengan keterbukaan ini kadang juga malah dijadikan senjata oleh banyak publik untuk menghantam kita. Contoh misalkan ketika Pilpres 2019, kami mengupload ada kurang lebih di Jawa Timur saja, ini ada kurang lebih 13 juta lembar dokumen yang kita upload untuk kita sajikan, dibuka oleh publik. Tidak hanya kita upload dokumen, tapi juga sudah kita entrykan, sehingga publik bisa melihat dengan sangat mudah ya, sangat mudah sekali. Nah, tapi ketika kemudian ada satu atau dua kesalahan entry, ini yang kemudian dijadikan senjata untuk membuli kita terus ya, sebagai senjata. Padahal ya manusiawi kalau kemudian memang ada salah satu atau dua dari jutaan, itu saya sangat manusiawi. Maka kemudian yang tahun 2020 sekarang kemarin kita ubah metodenya, tidak lagi dengan melakukan entry, tapi dengan metode
scan yang kemudian secara otomatis dari lembaran kita digitalisasi menjadi angka-angka digital, sehingga kemudian secara otomatis perpindahan angka itu menjadi angka digital yang secara otomatis disajikan kepada publik. Jadi tidak melalui entry Tidak lagi, manual ya gitu ya Pak manual, ya. sehingga memang kesalahannya sekarang sudah sangat minimalisir, hampir tidak ada kesalahan. Ya, ini beberapa hal kalau kita bicara terkait bagaimana kerja-kerja di KPU, dan memang kerja di KPU memang sangat luar biasa dinamikanya ya. Ya luar biasa, sorotan publik luar biasa ya, tidak hanya publik tapi juga orang-orang politik ini juga luar biasa. Nah ini banyak pandangan yang mungkin melenceng, yang salah terhadap KPU. Nah mungkin akan nanti dijelaskan lagi ya Pak ya oleh Bapak Anam. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Alumni. Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi masih dibincang alumni dengan Pak Anam. Wow, tadi sudah diceritakan panjang lebar oleh Bapak Anam yang saya mendengarnya, wah ternyata tugas dari anggota KPU sendiri juga begitu berat ya Pak. Harus berjuang dengan diri sendiri, berhadapan dengan orang lain juga. Kira-kira pernah nggak Pak ada pengalaman yang mungkin sedikit akhirnya membuat Bapak, aduh kenapa sih harus ada di posisi seperti ini? Karena banyak sekali godaan-godaan yang tadi Bapak sudah bilang. Pernah ada pengalaman yang begitu menyentuh Bapak yang akhirnya saya akhirnya tetap bertahan menjadi anggota KPU yang jujur, yang netral, yang terbuka begitu Pak? Ya kalau terkait seperti itu saya kira sangat sering ya. Jadi bahkan itu menjadi kalau istilah kita ya sebagai sudah jangan asem lah, sudah karena terlalu sering ya. Jadi godaan-godaan misalkan rayuan ya untuk melakukan proses-proses perubahan hasil suara ya, atau bahkan hanya sekedar untuk mengawal atau mengamankan suara. Jadi saya pernah juga dibawakan uang itu sampai 7 miliar satu mobil, suruh bawa sama mobilnya. Itu sudah pernah juga ya senilai itu ya. Bahkan lebih juga ada banyak lah yang kemudian datang kemudian membawakan sesuatu gitu ya. Waduh, kresek. Jadi sangat banyak sekali ya. Tapi sekali lagi saya selalu menyampaikan bahwa kita bekerja sebaik mungkin. Bahwa saya selalu menyampaikan saya sudah dibayar oleh negara, tanpa harus kemudian jenengan berikan, suara Anda tetap saya amankan. Tidak hanya suara sampean, suara Anda, tapi semuanya, semua masyarakat harus saya amankan. Ini tugas saya. Kami disumpah sudah seperti itu ya. Dan kita buktikan juga bahwa selama ini saya di KPU ini sudah 13 tahun. Nah, jadi artinya rekam jejak saya juga di kawan-kawan masyarakat, terutama di kawan-kawan politisi ini juga sangat terukur ya. Karena sekali lagi tidak ada sesuatu yang rahasia. Tidak ada sesuatu yang rahasia, apalagi di dunia politik. Ya, kalau istilah orang Jawa ya, becik kedidik olo ketoro lah. Tetap apapun itu pasti akan ketahuan. Dan ini yang saya selalu menjaga. Jadi jangan sampai kemudian apa yang saya tanam, yang saya bangun selama ini ya, yang dengan susah payah kemudian rusak hanya karena hal yang saya kira juga tidak perlu lah. Jadi kami sudah bersyukur menjadi bagian dari penyelenggara negara dan itu harus kita jaga amanah itu sebaik mungkin. Ya, yang pasti adalah rekam jejak. Ya, karena rekam jejak ini untuk di KPU ini menjadi modal utama. Karena dalam setiap rekrutmen atau seleksi KPU kita selalu diumumkan pada publik
diumumkan kepada publik untuk memberikan masukan, memberikan macam-macam lah, karena kita melalui jalur fit and proper test. Jadi kalaupun kemudian sedikit ada celah ya, itu pasti akan ketahuan. Ini kalau di KPU. Berarti begitu ketat ya Pak ya dalam rekrutmennya. Kemudian bagaimana Bapak menyikapi oknum yang seperti itu Pak? Ya, kalau memang ada ya saya kira itu memang yang pertama memang ya, kalau kami yang mengetahui ya kita langsung melakukan proses pemecatan, pemberhentian. Tentu melalui jalur-jalur kita yang kami bisa kita lakukan sementara adalah pemberhentian secara administratif, karena pemberhentian secara permanen itu melalui DKPP. Ya. Dan yang kedua yang kita pastikan nggak mungkin dia selamanya akan menjadi penyelenggara pemilu. Ya. Artinya memang di KPU tidak diperbolehkan ada celah sedikit pun. Bahkan di KPU itu saking ketatnya untuk menjaga kemandirian, menjaga independensi, kita juga dilarang untuk aktif di organisasi apapun. Ya, bahkan menjadi ketua RT aja nggak boleh. Ya, apalagi misalkan menjadi aktif di organisasi-organisasi yang dekat kemasyarakatan, yang dekat dengan politik, ini dilarang. Jadi kami memang diminta untuk fokus kerja di KPU, tidak kemudian bahkan saya di IK UNESA harus mundur. Saya dulu salah satu wakil ketua juga di IK UNESA, saya harus mundur karena memang tidak diperbolehkan. Karena di sinilah ditakutkan nanti independensinya akan sedikit tergadai. Betul. Jadi seluar biasa itu kita, karena kita memang disumpah harus kerja penuh waktu. Bahkan kuliah pun dilarang. Oke, kuliah tidak boleh Pak? Tidak boleh. Oh, benar-benar harus fokus di KPU. Harus fokus. Saking ketatnya. Ya, karena kerja di KPU ini kita tidak melihat jam. Ya, jadi kami sangat terbiasa misalkan sampai 24 jam kita harus begadang, kita harus melakukan proses rekapitulasi suara sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi, ini sangat biasa. Dan itu menjadi makanan sehari-hari kita. Ya, jadi prinsip di KPU memang kita harus fokus, harus kerja penuh waktu. Itu yang memang kunci utama, kita harus kerja di KPU. Pihak-pihak mana saja Pak yang terlibat? Maksudnya dalam arti tadi perhitungan suara dan lain sebagainya benar-benar harus yang ikut mengawal KPU gitu Pak? Ya, saya kira banyak lah. Jadi stakeholder pemilu kita cukup banyak. Ada kawan-kawan Bawaslu tentu ya, Badan Pengawas Pemilu. Ada kemudian kawan-kawan dari partai politik maupun peserta pemilu ya. Kemudian juga yang aktif kalau kita bicara untuk proses-proses koordinasi ya. Ini kita di Forkopimda ya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, mulai gubernur, Kapolda, Pangdam ya, ini yang terus kita jalin komunikasi secara terus-menerus. Satu hal yang sampai hari ini mungkin masih menjadi harapan kami adalah peran aktif dari kampus ya, peran aktif dari kampus untuk menjadi bagian dari proses demokratisasi di negara ini. Artinya apa? Peran aktif kampus yang real ya. Kami sejak tahun 2018 ini membuka keran namanya KKN tematik ya. Jadi KKN tematik ini adalah pihak kampus saat itu, ada kawan-kawan UNER, ada kawan-kawan YIN kemarin ya, UNSA ya. Ini kemudian mahasiswanya KKN-nya diganti dengan cara menjadi penyelenggara di KPU, membantu di tingkat kecamatan maupun juga bahkan menjadi KPPS ya. Jadi memang dalam semakin jauh sekarang ini kita lebih banyak membutuhkan petugas-petugas yang relatif lebih belia, lebih muda. Kenapa? Karena sekarang pemilu kita sekarang itu lebih banyak melibatkan dunia IT dan digital, sehingga memang kita butuhkan anak-anak muda, apalagi yang mudah beradaptasi dengan IT gitu. Betul, ya Pak. Ya. Makanya harapan kita ke depan UNESA misalkan ini juga bisa ya kemudian melakukan proses namanya KKN tematik ya. Jadi tidak hanya KKN ini kan juga pengabdian kepada masyarakat. Ya nanti ketika pemilu saya kira kami akan membutuhkan banyak sekali. Ya saat Pilkada 2020 aja kemarin kita membutuhkan untuk KPPS itu sejumlah 320.000 orang. 320.000 orang di Jawa Timur. Di Jawa Timur saja. Ya. Total penyelenggara kita mulai KPPS ya, petugas pemutakhiran, PPS, PPK, se-Jawa Timur ada 512.000 orang. Hampir setengah juta orang.
dari 40-an juta, 38 juta penduduk di Jawa Timur. Setengah jutanya adalah penyelenggara pemilu. Dan itu tentu tidak mudah ya. Tidak mudah bagi kami, bagi saya untuk menjadi dirijen, sebanyak itu ya. Jadi sangat banyak sekali penyelenggara pemilu ya. Mulai dari kawan-kawan KPPS, jumlahnya sangat dahsyat. Jawa Timur saja 512.000 penyelenggara, hampir setengah juta lebih. Ya. Jadi sangat banyak sekali. Nah, ini hal baru yang saya dapatkan dari Pak Anam. Saya kira nih Pak, mungkin teman-teman juga banyak mengira kalau pemilu itu hanya sekedar menghitung suara saja. Ternyata melalui proses yang begitu panjang, mulai dari merekrut, mencari KKN tematik tadi, anggota, sampai akhirnya menghitung suara dan nanti kemudian ada evaluasi lagi, begitu ya Pak? Iya, karena proses pemilu ini tidak hanya sekedar menjadikan seseorang menjadi kepala daerah, menjadi DPR, tidak. Bahwa proses pemilu ini salah satu tujuannya juga adalah agar masyarakat juga ikut berpartisipasi aktif ya. Artinya juga proses-proses demokratisasi ini tidak hanya untuk mentransformasi suara menjadi kekuasaan, tidak, tapi bagaimana yang paling penting juga memberikan edukasi, voter education, edukasi kepada pemilih bahwa kita harus tidak hanya datang ke TPS tapi juga menghargai proses-proses berdemokrasi. Beda pilihan kita harus menghormati ya. Artinya tidak hanya beda pilihan, beda pendapat pun kita juga harus saling menghormati. Kita tidak bisa memaksakan pendapat. Ini bagian dari proses demokratisasi. Makanya ketika tidak ada proses pemilu ya, karena pemilu ini juga ada namanya siklus pemilu ya. Ada pra-election, ada electionnya, ada pas-election. Artinya ketika kita sedang proses tahapan pemilu, tentu kita fokus menyelenggarakan pemilu. Tapi ketika kemudian setelah proses ini selesai, yang kita lakukan adalah terus melakukan proses pendidikan. Kami menugaskan seluruh kawan-kawan di Jawa Timur, misalkan rutin setiap hari Senin menjadi pembina upacara di sekolah-sekolah, ya, membantu kemudian proses pemilihan OSIS, macam-macam. Nah ini terus kita lakukan, masuk ke komunitas-komunitas ya. Ini kita lakukan secara berkelanjutan. Sejak dini berarti sudah diterapkan gitu ya Pak ya. Baik Bapak, selanjutnya kita akan bahas banyak lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Alumni. Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Masih di Bincang Alumni dengan Pak Anam. Sosok Pak Anam ini begitu luar biasa, bisa bertahan hingga saat ini di tengah godaan, guncangan gitu ya Pak, yang begitu besar, dan bagaimana bisa menunjukkan bahwa KPU ini begitu netral, begitu transparan, begitu terbuka, dan hingga saat ini Pak masih bisa bertahan. Bapak, saya akui Bapak itu luar biasa sekali, keren. Dan proses proses selama di KPU itu nggak mudah ya Pak ya, begitu panjang. Dari yang mengambil yang sedikit sampai beribu-ribu orang harus diurus, harus menjadi dirijen di antara banyak orang. Aduh, tapi Bapak ini berawal dari lulusan UNESA jurusan bahasa Jepang. Ini menarik juga, kenapa akhirnya Bapak kemudian memutuskan untuk mengambil bahasa Jepang dan saat ini menjadi Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Pak? Ya, sebenarnya juga agak panjang kalau bicara sejarah kenapa saya harus di Surabaya, di UNESA misalkan. Saya lulusan SMA Negeri 1 Bangil ya, saat itu memang di Bangil saya tidak ada keinginan sebenarnya untuk kuliah, untuk studi. Karena memang secara ekonomi sangat terbatas ya. Saya lahir usia 6 tahun sudah ditinggal oleh bapak, anak yatim ya.
ekonomi juga terbatas, jadi tidak ada niatan untuk kuliah di awal. Dan saat itu saya memutuskan ketika lulus SMA langsung kerja di pabrik. Karena saat itu di Bangil ini cukup banyak sekali pabrik perpindahan dari SER ya, industri rungkut ya, dari rungkut yang kemudian pindah ke Pasuruan di Bangil. Jadi saya tahun 2005 lulus SMA, saya kemudian kerja di PT Esterentex saat itu di pabrik ya, di Pandaan ya, hampir setahun saya di sana. Bahkan saya bulan pertama, 3 bulan pertama juga jadi cleaning service dulu ya. Jadi ya memang menikmati kerja aja. Jadi cleaning service sambil sampah, bahkan bersih-bersih sampai 3-4 bulan. Baru kemudian naik menjadi operator spinning saat itu ya. Kalau istilah tekstil mungkin yang tahu tekstil ada spinning, ada weaving ya. Baru kemudian saya memutuskan hampir setahun ketika melihat banyak rekan-rekan saya kerja di pabrik, usia 40, 45 sudah kelihatan agak tua lah bagi saya saat itu ya. Maka saya punya keinginan untuk kembali kuliah. Pilihan pertama saya saat itu ke Malang ya, ada ke Business Training Center belajar komputer. Barulah di sanalah kemudian saya bertemu dengan banyak orang, banyak pihak yang kemudian membuat saya semakin termotivasi untuk kuliah. Nah, salah satu pilihan kuliah paling murah saat itu ya, ini saat itu paling murah memang ada IKIP Malang dan IKIP Surabaya. Ya, maka kemudian takdir menjatuhkan ke saya untuk kuliah di IKIP Negeri Surabaya jurusan Pendidikan Bahasa Jepang. Ya. Jadi prosesnya seperti itu, agak panjang dan kenapa harus di Surabaya ya, anggap aja ini takdir. Bagian dari takdir saya kemudian di Surabaya tanpa harus ada sanak famili, tidak ada keluarga, tidak ada teman. Saya harus berani aktif hidup mandiri di Surabaya. Awal saya datang ke Surabaya, saya tidur di HMJ. Saat itu di HMJ Bahasa Jepang, kemudian agak lama saya tidur di UKM Nurarias ya, agak lama. Jadi hampir tidak pernah kos ya. Jadi tidur dari ruang kampus ke ruang kampus yang lain. Makanya saya lulus ini tidak terlalu punya banyak buku karena bukunya hilang semua. Ya. Karena taruh di HMJ di UKM gitu iya, ya Pak. Betul ya. Karena ditaruh di dus ya. Kemudian diloakkan misalkan ya. Ini seperti itu. Jadi ya ini bagian dari takdir saya. Kemudian saya bisa bergabung jadi bagian dari keluarga besar Universitas Negeri Surabaya. Ini saya kira juga takdir dan alhamdulillah saya lihat semakin kesini semakin hari juga kampus UNESA juga semakin luar biasa, semakin besar ya. Mudah-mudahan semakin secara kualitas juga semakin baik dan tidak banyak juga sebenarnya kawan-kawan saya di UNESA yang juga bergabung di dunia kepemiluan. Jadi agak jarang. Di dunia politik ini juga saya tidak terlalu banyak menemukan ya kawan-kawan yang alumni UNESA, tidak banyak. Ada tapi tidak banyak. Karena memang lebih banyak didominasi oleh kawan-kawan yang dari jurusan FISIP ya, Fakultas Ilmu Sosial maupun Ilmu Politik yang cukup besar. Jadi sangat jarang sekali. Banyak pihak itu yang kaget ketika baru kenalan saya sampaikan, saya ketua KPU Provinsi Jawa Timur, saya lulusan UNESA jurusan Pendidikan Bahasa Jepang. Ini banyak yang kaget. Tapi ya inilah mungkin bagian dari keunikan yang saya miliki ya. Salah satu ketua KPU Provinsi Jawa Timur, ketua KPU Provinsi yang lulusan IKIP negeri. Ya. Jadi sampai hari ini jabatan saya itu titel saya hanya satu, SPD, Sarjana Pendidikan Bahasa Jepang dan saya bangga memiliki itu. Tidak menutup kemungkinan, berarti mahasiswa mana saja juga bisa bergabung menjadi anggota KPU, bahkan ketua KPU ya Pak ya. Sangat bisa. Tidak harus ilmu politik, tidak harus Sangat masuk bisa. di jurusan hukum. Saya kira mahasiswa UNESA, kita di UNESA ini dididik untuk menjadi mahasiswa yang siap untuk terjun di bidang apapun. Tapi sekali lagi tetap pesan saya satu juga ya, tetap harus fokus ya, harus fokus dan konsisten atau istiqomah. Artinya semua bidang ini saya kira bisa kita geluti, yang penting fokus, konsisten, istiqomah. Karena kalau kita harus berganti-ganti bidang tentu juga akan menjadi sulit. Ya, jadi kata kuncinya fokus ini menjadi penting. Tadi saya sampaikan, saya ceritakan di awal, saya ngurus pemilu itu mulai tahun 99. Jadi kurang lebih 22 tahun kalau dihitung sampai hari ini. Jadi
ada konsistensi saya di dunia pemilu. Kemudian yang kedua yang perlu saya sampaikan juga, kawan-kawan mahasiswa khususnya UNESA semuanya harus punya basic skill ya. Jadi basic skill. Basic skill itu apa? Ya, basic skill itu ya kemampuan-kemampuan dasar yang memang harus dimiliki oleh semua orang ya. Semua orang harus punya kemampuan dasar. Apa kemampuan dasar kita? Kita harus mencari. Saya misalkan di samping dunia pemilu, saya ini ahli di dunia IT. Ya. Jadi padahal juga lulusan pendidikan bahasa UNESA, Jepang. Bahasa Jepang. Ya, karena memang dulu saya juga sempat kuliah di Business Training Center, pernah juga kerja di, bahkan saya sempat punya perusahaan juga ya. Tadi lupa saya sampaikan, saya punya perusahaan namanya Nirwana Indo Perkasa CV. Saya ownernya, saya direkturnya. Saya dulu pernah ya yang bekerja berkutat di dunia all computer service ya, mulai dari service, desain, semua kita lakukan. Jadi kalau basic skill saya ya di komputer, saya ahli di bidang IT, tidak hanya hard tapi juga soft. Artinya tidak hanya memperbaiki komputer, membetulkan komputer, servis, ini keahlian saya. Tapi juga di softnya, di softwarenya, saya juga ahli. Saya punya keahlian di Office, saya ahli, expert lah. Tidak hanya ahli tapi expert. Ya, tidak sekedar mengetik, tapi juga memahami semua perintah. Mulai MS Office, Excel, Word, PowerPoint. Ya, saya juga cukup expert di desain misalkan, saya cukup expert dan sangat familiar dengan Photoshop maupun CorelDRAW. Saya juga cukup bagus di dunia syuting misalkan. Kalau dulu saya sangat menguasai di dunia software namanya Adobe After Effects. Ya, kalau sekarang anak-anak tinggal pencet-pencet di Android udah jadi, udah bagus betul. Ya. Kalau zaman saya harus ngedit video itu di video Adobe After Effects, saya harus ngerender gitu. Kalau sudah selesai ngerender berjam-jam gitu ya Pak ya. Tidak hanya berjam-jam, bisa sehari, bisa 2 hari ya. Tergantung format filenya dan besaran filenya juga. Jadi kuncinya adalah kita harus punya basic skill. Ketika kita punya basic skill, dimanapun insya Allah kita bisa survive. Karena kita punya kemampuan. Ya, ini yang paling penting, kunci kita kalau bicara survive. Kalaupun saya misalkan tidak jadi ketua KPU lagi ya, saya tinggal buka pengetikan, buka servis komputer, saya bisa hidup. Ini kasarnya seperti itulah. Jadi basic skill ini saya kira menjadi sangat penting pada seluruh adik-adik mahasiswa agar kita tetap punya bergaining juga kepada orang, kita juga punya kemampuan untuk survive dimanapun dan kapanpun. Apalagi IT ini selalu berkembang ya. Betul, Pak ya. Tidak pernah dimakan zaman. Pak Anam pernah menjadi owner Nirwana Indo Perkasa 2007 sampai 2012 ya Pak. Owner juga LBB Prisma 2005 hingga 2011. Pernah menjadi wakil ketua IKA UNESA 2010 hingga 2015. Wakil ketua pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah Jatim 2010 dan sampai 2014. Dan masih banyak lagi yang sudah dilalui oleh Pak Anam sepanjang perjalanan hidup Pak Anam. Mungkin apa yang ingin disampaikan, yang ingin dibagikan kepada rekan UNESA, khususnya mahasiswa UNESA, Pak? Ya, tadi sudah saya sampaikan. Jadi yang pertama kita fokus dalam dunia kita yang kita senangi ya, tidak hanya terkait dengan pendidikan, tapi memang apa yang kita sukai kita harus fokus ya, fokus, konsisten. Bahasa agama adalah istiqomah, tegak lurus ya. Yang kedua tadi saya sampaikan harus punya basic skill ya. Basic skill yang menjadi penting sebagai sarana kita untuk tidak hanya survive ya dalam bidang kehidupan, tapi juga menjadi bagian dari bergaining kita, bergaining kita untuk orang lain maupun untuk kemanfaatan orang lain. Saya kira itu menjadi 2 hal yang menjadi kunci lah untuk kawan-kawan mahasiswa. Dan yang ketiga adalah yang paling penting juga adalah untuk memperbanyak, kalau bahasa agama memperbanyak silaturahim ya. Kalau bahasa organisasi ya memperbanyak berinteraksi dengan banyak pihak, salah satunya dengan cara aktif di organisasi ya. Dengan organisasi lah kita akan dipertemukan dengan banyak pihak, dikenalkan dengan banyak orang, banyak pihak, banyak bidang, beda-beda bidang, dan di sanalah kita akan belajar dengan lebih luar biasa dan sekaligus bisa mengaplikasikan apa yang kita pelajari di kampus ya. Organisasi lah tempat kita belajar sebelum nanti akan bertemu dengan dunia yang lebih luas ya, dunia kerja. Saya kira 3 hal itu yang menjadi catatan saya bagi adik-adik UNESA mahasiswa. Tetap semangat untuk
belajar ya. Baik, terima kasih. Nggak kerasa sudah selesai kita berbincang-bincang sosok Bapak Khairul Anam ini. Bapak, terima kasih banyak sudah berbagi, sudah hadir di sini menginspirasi rekan UNESA. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama. Semoga tidak kapok untuk datang ke sini lagi, berbagi lagi Pak. Ya, karena memang sudah menjadi kewajiban saya untuk berbagi ya. Karena saya sampaikan tadi, saya murni alumni UNESA, tidak tercampur dengan alumni yang lain ya. Jadi murni Alumni orang UNESA. SPD ya. Ini memang kali ini adalah kita membahas seputar sosok alumni yang luar biasa di Bincang Alumni ini Pak. Bapak matur nuwun sekali lagi, semoga sehat selalu Bapak. Mohon maaf apabila ada kata perilaku yang kurang berkenan di hati Bapak. Terima kasih banyak. Ya, oke, sama-sama sukses terus untuk Radio UNESA, selalu menginspirasi dan mengedukasi. Amin, amin, amin. Itu tadi perbincangan saya dengan Bapak Khairul Anam SPD. Dan sampai jumpa di Bincang UNESA selanjutnya. Radio UNESA.